Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini saya akan membahas modul yang keempat, yaitu struktur sesi coaching. Dengan beberapa poin penting yang telah saya siapkan. Yang pertama adalah pengertian struktur sesi coaching. Yang kedua, mengapa perlu struktur sesi coaching. Yang ketiga adalah general pattern. Dan yang keempat adalah coaching opener. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pengertian struktur sesi coaching. Nah, struktur sesi coaching adalah pengelompokan bagian-bagian dalam sebuah sesi coaching. Secara sederhana, pengertian struktur sesi coaching dijelaskan demikian. Yang kedua adalah mengapa perlu struktur sesi coaching. Nah, jika sesi coaching tidak terstruktur, maka yang terjadi adalah yang pertama, coach dan klien akan kebingungan. Yang kedua, ada hal penting yang mungkin terlewatkan. Yang ketiga, percakapan random, artinya tidak terarah. Dan yang keempat adalah tidak ada guidelines atau pedoman. Nah, lalu apa manfaat dari sesi coaching itu? Yang pertama adalah runut. Tidak ada hal penting yang terlewatkan, namun tersusun rapi dan elegan. Yang kedua, sistematis. Tidak random, artinya pembicaraannya terarah. Yang ketiga, terstruktur, artinya mudah dipahami oleh coach dan juga klien. Dan yang keempat adalah guidelines, pedoman yang memudahkan coach dalam melakukan sesi coaching. Nah, struktur sesi coaching ini dikenal dengan nama full coaching session structure atau general pattern. Nah, mari kita lihat general pattern. General pattern dalam proses coaching ini berlangsung kurang lebih 60 menit, yang terdiri dari pertama coaching opener berlangsung 10 menit, kemudian framing smart goal yang berlangsung 10 menit, kemudian model score yang berlangsung 20 menit, kemudian kesimpulan dan action plan yang berlangsung 10 menit, dan closing dan feedback yang berlangsung 10 menit. Nah, kita lihat pertama tentang coaching opener yang berlangsung 10 menit. Nah, pada bagian ini, coach memberikan penjelasan kepada coachee tentang pengertian coaching, bagaimana sesi coaching dilaksanakan, durasi sesi coaching, kesepakatan dan komitmen, dan juga aturan main. Nah, kemudian pada bagian framing smart goal yang berlangsung 10 menit, pada bagian ini coach memfasilitasi coachee tentang menemukan tujuan, memperjelas tujuan, membuat tujuan yang lebih spesifik, terukur, terjangkau, terhubung, dan berbatas waktu. Nah, kemudian pada bagian skor yang berlangsung 20 menit, pada bagian ini coach memfasilitasi coachee dengan model skor, model coaching score. Kemudian coach mengeksplorasi tujuan, langkah, dan juga sumber daya. Di mana tujuan, langkah, dan sumber daya ini adalah 3 pilar dari coaching. Yang berikut kesimpulan dan action plan yang berlangsung 10 menit. Pada bagian ini, coach memfasilitasi coachee dengan cara menanyakan kesimpulan, kemudian menanyakan rencana aksi yang segera dilakukan berdasarkan kesimpulan yang disampaikan. Kemudian closing dan feedback yang berlangsung 10 menit. Pada bagian ini, coach melakukan penutupan sesi coaching, memberikan dan meminta umpan balik. Oke, poin yang terakhir yaitu coaching opener. Nah, sebelum sesi coaching itu dilaksanakan, kemungkinan apa saja yang ada dalam pikiran seorang klien atau seorang coaching? Tentu klien akan berpikir apa itu coaching, apa yang terjadi dalam sesi coaching, berapa lama sesi coaching berlangsung, apa saya akan dimarahi, disalahkan, dinasihati, atau diintervensi. Apakah saya akan merasa aman, nyaman, dan juga didengarkan? Apakah coach bisa dipercaya? Apakah kepentingan saya yang akan diakomodir oleh coach?
Ataukah justru coach punya kepentingan tersendiri? Apakah saya boleh bertanya? Dan juga masih banyak pertanyaan lainnya. Nah, karena itu, eh, mari kita lihat pentingnya coaching opener. Nah, coaching opener ini sangat penting supaya pertama membuat coach siap di coaching. Yang kedua, membuat coach paham proses coaching. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman. Dan yang keempat, terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Lalu, pada bagian coaching opener ini, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang coach? Yang pertama itu adalah greeting, yang kedua adalah report, yang ketiga adalah framing operasional coaching, yang keempat komitmen, dan yang kelima adalah kalibrasi. Kita lihat pertama, greeting. Nah, pada bagian ini, coach melakukan salam, sapa, dan juga perkenalan. Pada bagian report, membangun kedekatan dengan menyamakan rule, pikir, rasa, ucap, dan juga laku dengan klien, sehingga klien merasa aman, nyaman, dan dipercaya. Berikut, framing operasional coaching. Coach memberikan penjelasan kepada coach tentang pengertian coaching. Bagaimana sesi coaching itu dilaksanakan, durasi sesi coaching, kesepakatan dan komitmen, dan juga aturan main. Nah, yang berikut komitmen, coach menyatakan komitmennya kepada klien selama sesi coaching. Komitmen ini bisa berupa kesediaan coach untuk memfasilitasi goalkeeper, timekeeper, kerahasiaan, mendengarkan, mendukung, dan juga lain-lain. Yang terakhir, kalibrasi. Coach melakukan observasi klien dan melakukan klarifikasi apakah klien sudah siap di coaching. Observasi bisa meliputi postur, gestur, ekspresi, suasana, intonasi, dan juga lain-lain. Nah, coaching opener ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan, apakah Anda sudah siap untuk di coaching? Nah, yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh seorang klien? Nah, coach mengajak klien supaya pertama, mengizinkan dirinya di coaching. Yang kedua, menjadi terbuka dan autentik tanpa perlu ditutupi. Dan yang ketiga, menyampaikan dengan spesifik dan juga detail. Demikian beberapa penjelasan kait dengan modul 4 struktur sesi coaching. Mari belajar dan bersenang-senang.